Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan karena itu mari pada sesi ini kita terlebih dahulu dengarkan satu penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam video berikut ini. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini, mungkin 2 bulan 8 hari atau 9 hari ya, 8 hari ya, baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon sebentar, sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Ya. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap. Ya, kan? Ya inilah perjuangan kita, inilah tantangan kita, inilah manusia, bahwa kita harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Ya. Jalan menipu rakyat, jalan korupsi, jalan nyelundup. Oke teman-teman, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama ya, ini adalah pidato ataupun pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2024, tepatnya di Jakarta ya, 28 Desember 2024. Nah, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama, ada beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh beliau, dan tentu apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang kemudian patut untuk kita dukung sebagai warga gereja maupun sebagai warga negara Indonesia, karena beliau punya kesungguhan
untuk menegakkan keadilan kebaikan di bangsa kita Indonesia ini. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai menegakkan keadilan, menegakkan kebaikan, ya tentu ini mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia yang kita cintai ini. Karena itulah salah satu tantangan yang mana juga tadi sudah sempat ya disebutkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ada tantangan-tantangan di masa mendatang ya yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa, dan salah satu yang kemudian tidak boleh dilupakan perihal tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah tantangan intoleransi. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara perihal intoleransi, kita tahu ya bahwa yang selama ini menjadi korban dari tindakan-tindakan pelarangan ibadah, pelarangan gereja, pemubaran ibadah, itu adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Karena itu kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, salah satu tantangan yang tidak boleh diabaikan oleh bangsa kita Indonesia, oleh pemerintahan saat ini adalah perihal intoleransi. Karena tindakan-tindakan itu jauh dari nilai-nilai Pancasila, jauh dari amanat konstitusinya kita. Sebagaimana juga yang tadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian beliau sampaikan bahwa ya beliau bertekad penuh untuk memegang sumpah yang sudah beliau ucapkan pada beberapa waktu yang lalu. Tadi beliau sampaikan 2 bulan 8 hari ketika beliau dilantik di gedung DPR ya, di di Jakarta teman-teman sekalian, dan beliau bertekad untuk memegang sumpah itu bukan semata-mata di hadapan para wakil rakyat saat itu, bukan semata-mata di hadapan rakyat Indonesia, tapi terlebih di hadapan Tuhan yang Maha Esa sebagaimana tadi beliau sampaikan. Nah, oleh karena itu ya, tantangan ini tidak boleh kemudian dikesampingkan, tidak boleh juga diabaikan, dan oleh sebab itu berharap terus ya kepada pertolongan Tuhan dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak, tolong warga gereja, warga negara Bapak ini ya, terutama saudara-saudari kami yang sampai hari ini di beberapa daerah itu masih saja sulit untuk bisa beribadah, masih saja sulit untuk bisa menggunakan haknya, manakala mau bangun ibadah, mau bangun tempat ibadah, mau kemudian melaksanakan ibadah, masih saja terjadi, Pak. Ya. Nah, teman-teman, memang juga kita patut mensyukuri karena sekitar beberapa hari belakangan ini, sekitar 2 minggu ya, kita tidak ada kabar perihal pelarangan ibadah ataupun pelarangan gereja ataupun pemubaran ibadah. Puji Tuhan, karena terakhir itu adalah saudara-saudara kita yang ibadah Natalnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, tapi kemudian mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Akhirnya mereka tidak jadi melaksanakan ibadah Natal, tapi mereka harus menggunakan lapangan terbuka. Nah, sejauh ini teman-teman, informasi yang saya dapati secara pribadi seperti itu. Tetapi sebenarnya ya, meskipun begitu sampai saat ini masih banyak gereja, teman-teman bisa melihat di video kita sebelumnya, itu juga diuraikan oleh Mas Permadi Arya, masih banyak gereja-gereja ya, saudara-saudara kita yang beragama Kristen di tanah air tercinta Indonesia ini belum juga mendapatkan izinnya, belum juga mendapatkan akses yang mudah untuk bisa gedungnya dipergunakan, untuk bisa gerejanya mendapatkan izin. Karena itu saya berharap sekali teman-teman ya, Bapak Ibu semua, kepada para pemimpin gereja, saya beberapa kali menyampaikan ini, bahwa kesampingkan denominasi, kesampingkan dogma, doktrin yang kita pahami masing-masing, tapi mari bersama-sama dalam nilai-nilai yang sama, dalam nilai-nilai yang kita pandang secara bersama-sama dan kita akui juga secara bersama-sama bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang punya ciri khas, yang memiliki karakteristik, dan haruslah kita ini bersatu padu menyuarakan, membela hak-hak warga gereja yang ibadahnya dilarang, yang gerejanya dipersulit sampai saat ini. Ya. Karena sebenarnya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya melihat di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini ada ruang yang cukup luas ya, ada kesempatan yang baik untuk gereja ini bersatu tekad, bersatu padu bersama-sama. Sebab begini teman-teman ya, kalau kita sendiri-sendiri beraksi ya, bertindak sendiri-sendiri, ini ibarat sapu lidi ya. Kalau hanya satu batang ya, sapu lidi itu teman-teman, itu tidak bisa dipakai secara efektif untuk menyapu
ya untuk membersihkan. Tapi kalau kemudian dikumpulkan, disatukan ya dari 1, 2, 3 hingga 100 batang sapu lidi, ini kemudian diikat ya menjadi satu, dan itu bisa dipakai secara efektif untuk menyapu, untuk membersihkan. Nah demikian pula warga gereja, para pemimpin gereja ini kalau kemudian mereka mengesampingkan perbedaan-perbedaan pandangan teologis, tapi kemudian bersatu bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, menyuarakan apa yang selama ini dialami oleh warga gereja, ini jauh lebih efektif. Nah saya secara pribadi tadi melihat ya di momen Natal bersama ini teman-teman, itu kan dihadiri oleh banyak interdenominasi gereja, ya ada Katolik, ya ada Kristen dengan berbagai interdenominasi di dalamnya. Nah berharap ya lembaga-lembaga ini kemudian menjadikan momentum Natal ini bukan hanya semata-mata kemudian berkhotbah di mimbar berbicara tentang kasih Tuhan kepada sesama, berbicara tentang kasih Tuhan kepada dunia, tetapi ini harus menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa kita ini ya adalah satu di dalam Kristus, sekalipun punya perbedaan pemahaman teologis yang beragam, yang tidak sama, tapi satu hal yang tidak bisa diabaikan, kita satu di dalam Kristus. Dan karena itulah kita harus bersama-sama menyuarakan perihal ketidakadilan, perihal intoleransi yang selama ini terjadi dari negeri kita Indonesia ini. Nah saya pikir ini sebenarnya teman-teman poin penting yang tidak boleh diabaikan oleh gereja, oleh para pemimpin organisasi gereja. Ya, kalau kemudian momentum Natal ini hanya dipandang sebagai adalah berbagi kasih, pengorbanan kasih Tuhan yang luar biasa, betul. Tapi kan ternyata maknanya kan tidak sebatas itu saja. Ada suara, ada tanggung jawab yang mesti kita suarakan, yang mesti kita gemakan, yang mesti kita sampaikan. Salah satu diantaranya adalah perihal intoleransi ini.